korupsi itu sendiri. Entah itu meskipun di dalam politik ada, tapi politik pasti diabaikan. Itu pasti itu. Jadi kemudian dari situ akan berentek apalagi sekarang kan lagi semangat KPK berada di Kabupaten Ponorogo terus karena selalu menemukan hal-hal yang baru ketika di Ponorogo. Oh, kepingin ke sana, mampir ke sana. Nah, itu seperti ini. Contoh yang sudah katakan di rumah sakit misalkan. Di rumah sakit, kasus di rumah sakit, apakah perannya si direktur rumah sakit itu sebagai apa di dalam dynamic? Apa sebagai alat, apa sebagai saksi? Ya kalau saksi sudah naik menjadi tersangka, tapi dalam tersangka itu kan belum dibuktikan perannya apa. Kalau dia sebagai alat, katakan alat korupsi, ya tidak bisa dipidana alat kok. Kalau sebagai alat tidak bisa dipidana, makanya itu akan didalami lebih lanjut perkaranya untuk menjelaskan secara gamblang di dalam persidangan. Jadi itu harus dijelaskan secara jelas. Jadi apakah yang namanya Pak Direktur itu sebagai intelektual ya, aktor intelektual, apa sebagai downplayer, media player, whistleblower misalkan, itu akan didalami oleh KPK. Kalau misalkan itu ditemukan bahwa terjadinya korupsi di rumah sakit itu karena Pak Direktur sebagai alat, ya tidak bisa, artinya bisa sebagai tersangka, tetapi nantinya dalam proses persidangannya menjadi lemah, itu bisa saja, maka tergantung dari perannya sebagai apa. Jadi gitu, sebab apa? Kalau memang dia sebagai alat apa? Alat untuk mewujudkan tindak pidana, alat ya, nggak bisa untuk menjadi terpidana, nggak bisa. Tetapi kalau dia bukan alat, tetapi dia itu berperan aktif, lain lagi harus didalami gitu loh, akan didalami. Makanya dari KPK itu di dalam mencari bukti itu tidak berhenti sampai di sini terus. Dia akan berinovasi terus, akan berimprovisasi di dalam mencari bukti, terus akan dijalankan hal-hal yang nantinya bisa menguatkan KPK di dalam melangkah ini. Dan ini luar biasa ya KPK. Itu tiap hari itu melakukan pemeriksaan dan hal yang baru. Sekarang tempatnya di sini, besok pindah lagi. Ya kalau sekali lagi, kalau sebagai alat tidak bisa. Contoh ini katakan Bunda Ibet yang kemarin itu rumahnya yang di Jogpro Menggalan digeledah. Nah itu ditemukan sampai pada 2 alat bukti apa enggak? Kalau tidak ditemukan ya Bunda Ibet nggak bisa itu ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau ada, misalkan ditetapkan oleh KPK, kalau ada bukti 2, maka masih akan dilihat perannya di dalam dynamic itu apa. Sekali lagi kalau perannya alat, ya, seperti yang saya baca, yang saya ikuti, kalau memang betul info dari masyarakat, dia itu menyampaikan uang berapa 500 juta kepada bupati. Kalau mereka itu sebagai alat nggak bisa dipidana. Ya masih ingat kasusnya korupsi impor daging yang siapa itu, yang pelakunya itu memberikan uang kepada Ayu Azhari, ya. Kemudian Ayu Azhari mengolahnya uangnya karena dia itu mengalirkan uang dari hasil kasus korupsi impor daging yang dulu itu, ya, ke Ayu Azhari. Dia sebagai alat, biarpun itu hasil korupsi, tapi dia sebagai alat tidak ngerti tentang itu, ya itu nggak bisa ditetapkan sebagai tersangka, apalagi 2 alat buktinya tidak mencapai 2. Nah, kita lihat ke depan seperti apa Bunda Ibet gitu loh, yang di Cokro Menggalan itu, kita lihat aja nanti. Nah nanti kalau sudah makin lama nanti permasalahannya akan menjadi jelas. Jadi begitu bincang-bincang korupsi hari ini, nanti akan kita sambung. Ini lagi nyantai gitu. Makasih.